Nama saya Linus Bitin Hurit, asal Kampung Turubean, Desa Lamatutu. Tempat tanggal lahir saya, Turubean, 23 Maret 1966. Umur saya 52 tahun. Dan saya pada saat bencana tahun 1992, saya ada di kampung saya sendiri dan di dalam rumah saya. Pada saat itu menurut penyampaian orang, karena kami di situ tidak ada jam dinding dan jam tangan yang ada, sehingga waktunya tepat saya juga tidak tahu. Tetapi menurut mereka sampaikan kurang lebih sekitar 1:30 lewat. Itu menurut penyampaian seperti itu kepada kami. Dan peristiwa pada saat itu saya pulang dari kebun, terus istri saya, pada saat itu saya sudah beristri, anak saya 1 orang, perempuan. Istri saya sementara membuat jagung goreng dan dibuat jagung titi, jadi saya itu dengan asik mengambil jagung titi yang dititi oleh digoreng untuk perempuan istri saya itu untuk saya makan. Jadi sementara asik begitu, anak saya menangis di dalam kamar. Terus diminta supaya saya ke kamar untuk melihat anak saya. Pada saat itu saya pergi, anak saya juga baru buang air, saya mau ganti dia punya pakaian. Pada saat sementara ganti pakaian, habis itu berbaring membujuk anak, tiba-tiba langsung di tempat kita itu terguncang. Jadi kita juga baru mengalami, jadi kita tidak tahu apa itu goncangan apa. Yang sekarang baru kita dengar itu adalah gempa. Nah, tapi pada saat itu saya itu langsung lompat dari tempat tidur, langsung gendong anak saya itu lari keluar ke dapur menemui mamanya anak saya itu. Sementara goreng jagung itu juga langsung lepas, duduk tetap di situ, tidak bisa bergerak banyak karena dengan goyangan itu. Jadi periuk yang dibuat gorengan itu juga sudah terbang keluar, karena kebetulan juga dapur kami itu kan tidak ada dindingnya. Habis itu langsung saya keluar dengan anak itu, langsung peluk tiang dapur yang masih tegak itu. Sementara dalam pelukan itu istri saya juga langsung merayap dan pelukan bersama tiang itu, dengan tiang itu. Tapi sementara itu kami berpelukan itu, tiang dapur itu dengan sekali semuanya itu rubuh. Jadi kami juga ikut rubuh dengan tiang itu, habis itu bangun lagi. Rumah itu, dapur itu dia bangun berdiri tegak lagi. Habis dia rubuh lagi. Dia rubuh, bangun lagi, kami masih dalam peluk tiang itu. Sementara peluk tiang itu. Setelah itu kami dalam kondisi seperti itu, ada suara yang berteriak di depan rumah kami, di jalan raya di kampung itu. Tolong lari karena air laut naik. Itu yang kami sempat dengar. Saya sempat dengar pada saat itu. Tolong lari, ada air laut naik. Dengar suara itu kami langsung lari. Jadi kami itu langsung lari saja. Lari jadi mendaki ke atas. Sampai di dataran pertama, dataran kedua, saya sempat menoleh istri saya. Dia juga ikutan itu lari. Saya menoleh. Saya juga masih bisa lihat istri saya sementara lari. Tetapi mata saya melihat kelapa yang paling tinggi di kampung saya itu, tinggal pucuknya kurang lebih itu sekitar 20 cm. Pucuk kelapa itu. Jadi saya itu langsung putar muka itu ke belakang lagi. Air laut, saya tidak memperhatikan air laut itu. Saya langsung putar muka, langsung sudah takut. Rasa takut karena lari ini sudah mau jadi apa ini. Kan begitu dalam perasaan. Terus saya melangkah 2-3 langkah, malah air kan dari depan. Air laut ini dari depan. Bukan dia pukul dari belakang kami, tidak. Yang saya alami itu seperti itu. Peranjat itu air dari depan dengan kekuatan yang saya tidak bisa bayangkan, dengan bunyi-bunyian dan kayu-kayu semua, bambu-bambu semua itu satu kali dari atas. Itu sedetik itu saya tidak tahu lagi saya di mana, saya tidak sadar lagi. Setelah saya sadar itu
Saya mau bangun tidak bisa karena tertimbun. Tapi masih daerah dataran atas. Dataran yang kedua itu, saya ada di situ. Itu, jadi saya berjuang bagaimana bisa keluar, saya harus tembusi timbunan itu. Jadi saya mendorong badan saya dan tangan saya itu menolak tapi tangan saya keras karena padahal satu akar itu ada terjepit dengan tangan saya di siku ini, sisi kiri. Nah, sisi kiri saya tidur menyamping. Nah, jadi saya berjuang untuk sapi, ya Tuhan masih memelihara kita, akhirnya saya juga bisa mampu keluar. Saya keluar baru saya rasa tersendat di sisi kanan, rasa keras, padahal itu anak. Anak saya itu lehernya terjepit di sisi ketiak kanan saya. Baru saya tarik begini, baru bisa keluar. Keluar dan berdiri, baru saya gendong kembali anak saya itu pada posisi. Baru saya sadar, saya lihat anak saya itu apa masih hidup atau tidak. Saya sapu dia punya wajah, matanya masih terang. Seperti itu. Matanya masih terang, terus saya itu tidak sadar juga, tidak tahu lagi kondisi saya pada saat itu. Saya jalan saja, jalan ke gunung. Jalan terus ke gunung, tidak tahu ketemu orang juga, tapi saya itu jalan terus. Arahnya kemana, tapi saya hanya jalan tuh arah ke gunung. Sampai lepas jauh itu sekitar bisa 1 kilo lebih, baru saya sadar. Saya sadar itu saya di daerah gunung. Baru saya sadar, saya kembali. Malam itu saya bersama anak saya itu tidak punya pondok. Pondok-pondok yang di sekitar itu sudah dipenuhi mereka pemilik-pemilik dan orang-orang lain, saudara-saudaranya. Sehingga saya itu patahkan batang ubi, dibuatkan pondok. Ada 3 batang ditancap di tanah, habis itu ditutupin dengan daun pisang, dirabek daun pisang ditutupin, dibentang di bawah itu dengan daun pisang, baru dibaringkan anak saya itu. Dan saya duduk menjaganya sampai pagi. Jadi kalau menceritakan peristiwa yang dirasakan, maka ya cukup histeris malam itu. Cukup histeris. Hanya yang di telinga saya dengar itu hanya tangisan manusia, lolongan anjing, dan juga ada bayi yang lahir. Karena saya duduk di situ dekat dengan pondok yang satu mama itu melahirkan anak. Malam itu. Setelah paginya itu, semuanya kami lari turun ke pantai. Dan kami lihat rumah kami di mana juga tidak tahu. Jalan yang kami jalan itu juga sudah tidak ada. Semua, satu rumah pun tidak ada yang berdiri, tidak ada. Sedangkan ada yang rumah-rumah fondasi itu juga tidak ada bekas fondasinya. Yang masih saya lihat itu kami jalan sepanjang itu, perkampungan kami itu yang saya lihat itu hanya yang ada bekasnya itu gedung sekolah. Dan saya itu karena tidak punya pakaian, maka saya lihat satu celana, satu baju di pantai, di tepi itu saya lihat, saya cuci di laut dan saya pakai.